jumlahnya harus banyak kalau misalnya kita sudah ratusan, enggak. Pakan fermentasi tetap kita bikin. Bank pakan kita buat yang sebanyak mungkin, kita fermentasi atau membentuk silase. Tapi yang namanya kebutuhan my breeding, mereka tetap butuh hijauan, kita sediakan. Konsentrat pun kalau kita nggak pengen ngaritnya banyak, tetap harus disediakan. Jadi main breeding pun sama. Fermentasi pakan kita sediakan, hijauan kita sediakan, dan konsentrat pun tetap harus kita penuhi, seperti itu. Oke, ini juga banyak yang menanyakan tentang masalah pakan. Ini mungkin bagi peternak yang sudah berjalan gitu, Pak. Kayak rumput biasalah ngarit gitu. Kemudian dia mencoba beralih untuk memberikan pakan secara fermentasi. Gimana ini tentang pakan fermentasi ini? Oke, pakan fermentasi, pakan silase ataupun apa bentuknya, itu bukan tujuan utama untuk ternak itu terpenuhi nutrisinya. Pakan fermentasi ataupun pakan silase adalah masalah ketersediaan pakan, mengatasi masalah ketersediaan pakan. Dengan pakan lebih daya simpannya lama, maka kita masalah ketersediaan pakannya teratasi. Jadi mau puluhan ataupun ratusan pada saat kita sudah mempunyai pakan fermentasi, itu akan teratasi. Tapi tetap yang namanya kita udah main mau penggemukan, maka kebutuhan nutrisinya itu harus dipenuhi gitu, tidak hanya dari pakan fermentasi. Tetap kalau misalkan kita mau memodal pakan fermentasi penggemukan, ya mau nggak mau pakan konsentrat harus disertakan. Karena jangan mengandalkan fermentasi yang apa yang sudah kita buat. Kita pengen gemuk, tapi cuma mengandalkan fermentasi tanpa ada konsentrat tambahan untuk meningkatkan percepatan pertumbuhan berat badannya gitu. Itu kalau penggemukan. Kalau kita mau mainnya breeding, tapi cuma mengandalkan fermentasi, salah juga. Karena pada dasarnya fermentasi tadi saya bilang cuman ketersediaan pakan kita aman. Kita nggak harus ngarit tiap hari yang jumlahnya harus banyak kalau misalnya kita sudah ratusan, enggak. Pakan fermentasi tetap kita bikin. Bank pakan kita buat yang sebanyak mungkin, kita fermentasi atau membentuk silase. Tapi yang namanya kebutuhan my breeding, mereka tetap butuh hijauan, kita sediakan. Konsentrat pun kalau kita nggak pengen ngaritnya banyak, tetap harus disediakan. Jadi main breeding pun sama. Fermentasi pakan kita sediakan, fermentasi sediakan, hijauan kita sediakan, dan konsentrat pun tetap harus kita penuhi, seperti itu. Tentang bank pakan. Nah ini gimana ini prosesnya, Pak? Oke. Untuk bank pakan yang udah kita coba, yang sudah kami aplikasikan, sebenarnya sama fungsinya, hanya kayak drone. Cuman bedanya kita tingkatkan kapasitasnya. Yang tadinya cuma 200 liter, jadi dengan ukuran 1,5 kali 1,5 kali 1,5 kan berarti kan udah lebih dari 1,5 kubik kan. Dengan seperti itu hampir 2 kubikan. Dengan kubikasi seperti ini bisa aja mau ukurannya mau memanjang sampai berapa meter boleh-boleh aja. Cuman yang perlu kita perhatikan bahwa rangka yang kita buat, rangka seperti ini, pastikan rangkanya kuat. Kalau saya kenapa pakai pakai batu apa namanya, bata ringan? Karena kita masih pindah-pindah. Makanya dengan seperti ini, kalau nanti kita mau pindah jadi diperluas mau ke apapun, kita lebih mudah. Kami tidak butuh modal tambahan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kalau pada saat kita sudah rangka untuk bank pakannya udah jadi, mau pakai kayu, mau pakai apapun bentuknya, itu pastikan lapisannya yang perlu penting. Iya, ini bagian lapisannya ini gimana ini desainnya? Lapisannya ini kita menggunakan 3 lapis. 3 lapis itu dengan 2 bahan sebenarnya. Lapis pertama adalah terpal, lapis kedua adalah plastik, lapis ketiganya adalah terpal kembali. Jadi plastik ini adalah untuk memastikan tidak bocor, sedangkan terpal ini memastikan plastik itu tidak tertusuk baik dari luar maupun dari dalam. Dia kan jatuhnya lebih kuat dibandingkan plastik kan. Plastik pun plastik yang memang lebar di angka 1,5 meter, 2 meter gitu kan. Kita pakai plastik yang lebar. Banyak sih di toko plastik juga udah bisa kita cari toko plastik yang besar. Kalau terpal ya selayaknya terpal ini makin tebal ya berarti terpalnya lebih mahal. Itu aja sih kalau misalkan untuk di bank pakan. Pastikan semuanya disusun 3 lapis,
dan semuanya pada saat ditutup rapat dikasih beban. Pastikan untuk tertekan, tetap meminimalisir udara yang di dalam bang pakannya, ruangan bang pakannya. Jadi kita kasih beban. Jadi dia akan mengempes dan tidak memberikan kesempatan udara itu tersimpan lama. Jadi kalau sudah dia mengempes kan, dia udara untuk masuk lagi karena volumenya padat, dia nggak bisa untuk masuk ke dalam situ. Nah itu pada dikunci di bang pakan. Tapi kalau dalemannya, bahan-bahan yang ada di dalamnya itu sama aja Pak dengan yang seperti itu? Sama seperti prosesnya itu yang biasa. Prosesnya sama, dari pengolahan, penggilingan sampai pencampuran, penambahan beberapa bahan itu sama. Pada saat cuma beda tempat penyimpanannya saja dengan kapasitas yang lebih besar. Kayak misalkan kami kalau semuanya harus di posisi di drum, kita harus butuh ratusan drum. Jadi dengan adanya bang pakan seperti ini, kita lebih menghemat untuk biaya tempat pakan fermentasinya. Kekuatannya Pak, kekuatannya berapa lama Pak untuk yang selama ini Bapak? Terpal apa yang sudah saya pakai udah lebih dari setahun, kita nggak pernah ganti baik plastik maupun terpalnya. Pada dasarnya selama tidak kena sinar matahari langsung, tidak kena hujanan, lebih dari setahun tahan. Ini udah 1 tahun lebih kita menggunakan terpal yang sama, tidak beli plastik pun yang sama gitu. Nah dalam pemberian ke ternaknya ini berapa lama ini Pak? Pada dasarnya kalau untuk fermentasi itu paling tidak bagusnya di angka 21 hari untuk memaksimalkan bahan yang sudah terfermentasi itu jadi. Jadi setelah 25 hari kita keluarkan, kita distribusikan biasanya. Kita pindahkan ke drum juga, walaupun drum tapi kita kebutuhannya kan hanya pas untuk distribusi saja agar lebih mudahkan. Karena saya kan kapasitas lebih dari 300 ekor, kita kandang di angka kapasitas 500, sehingga kita menyebarkannya kan nggak satu tempat. Ini kan jadi kita prosesi distribusi pakannya itu menggunakan drum, tetap membutuhkan drum, tapi karena sudah disimpan ini kan kita dengan terbantu dengan adanya bang pakan ini kan lebih mudah. Nah kemudian ada yang nanya gini, kalau misalkan satu drum gini Pak, kemudian dibuka, dikasihkan nggak habis, nah ini apakah harus habis gitu ini satu drum atau nanti nunggu gitu Pak? Sebenarnya bagusnya pada saat satu drum itu habis dalam setengah buka, tapi sebenarnya ada toleransi. Pada saat kita buka kan kita ambil yang lapisan paling luarnya. Setelah diluarkan kan tetap dibutuh dianginkan. Makanya pada saat proses penganginan tuh yang ada di drum yang sisa setengahnya itu kita langsung tutup. Jadi kita hanya olah apa yang udah di luar, sehingga udara yang masuk pun di situ pun tidak terlalu mempengaruhi pakan selanjutnya, karena paling tidak kalau 50% udah habis berarti kan 50% paling untuk besoknya, jadi tidak terlalu merusak hasil fermentasi. Oh jadi nggak apa-apa ya itu ya? Nggak apa-apa kalau cuma jangka waktu sebentar, artinya kan kemudian habis itu kan kedap lagi, toh yang bagian bawah kan masih aman, kalaupun nanti ada kerusakan juga sedikit hanya di bagian permukaan. Oke, teman-teman, para pemirsa, para peternak dimanapun berada, kita telah berbincang-bincang banyak nih, mereview kembali di AB Farm ini, karena banyak juga yang menanyakan tentang AB Farm, dan alhamdulillah banyak yang respon positif ya. Selain tentang bang pakan untuk memenuhi kebutuhan 300 ekor domba dan kambing di sini, dengan solusi pakan fermentasi ini. Ada yang menanyakan tentang solusi tentang ini bang pakan yang besar ini. Tadi sudah dijelaskan ya oleh beliau Bapak Muna sebagai owner di AB Farm ini. Seperti itu, sebenarnya teknologinya hanya untuk memenuhi kebutuhan domba atau volumenya saja diperbesar gitu. Kalau bahan-bahannya, proses fermentasinya sama seperti pengolahan seperti biasa. Oke, demikian tadi, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya. Tetap semangat dan tetap mencintai ternaknya, karena dari situlah katanya berawal dari rasa suka cinta di ternak inilah kita akan sukses. Sampai jumpa pada tayangan-tayangan kami berikutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.